Menyatakan perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Saudara, setelah vonis 1,5 tahun bagi Richard Eliezer, bagaimana rencana-rencana ke depannya, termasuk juga tanggapan dari kekasih atau tunangan Richard Eliezer? Saya saat ini sudah bersama dengan tunangan Richard Eliezer, Angelin Kristanto, atau lebih akrabnya disapa Lingling. Halo Lingling, apa kabar? Halo Kak Nilu, kabar baik, puji Tuhan. Ya, Lingling, setelah vonis Richard Eliezer, sudah ketemu dengan Richard? Sudah. Apa yang dibicarakan oleh Richard? Puji Tuhan, dia sangat senang sekali atas putusan majelis hakim terhadap dia. Dia sebenarnya nggak nyangka ya, di luar ekspektasinya dia sih. Hasil vonis majelis hakim di luar prediksi dia gitu. Tentunya vonis ini juga melegakan buat Lingling. Iya, Kak. Sangat melegakan untuk Lingling. Ada halkah yang mungkin masih Lingling khawatirkan setelah vonis 1,5 tahun ini diberikan? Sementara belum ada. Tidak ada hal yang mengganjal di hati misalnya? Ya, belum ada, Mbak. Utamanya terkait dengan profesi Richard. Kan ada harapan besar untuk bisa tetap menjadi anggota Polri. Apakah ini mengkhawatirkan bagi Lingling ataupun bagi Richard? Mungkinkah nanti Richard benar masih bisa jadi anggota Polri? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengkhawatirkan karena masa depan kita percaya sudah disediakan Tuhan. Tapi untuk harapan, Richard masih berharap masih bisa bergabung dalam anggota Polri. Lingling sendiri bagaimana? Apakah sudah dalam prediksi Lingling mungkin Richard memang akan divonis rendah seperti itu 1,5 tahun? Kalau di bawah 5 tahun, iya harapannya di bawah 5 tahun. Tapi itu kita meminta hal kecil dikasih hal besar sama Tuhan. Jelang vonis itu kan juga jadi momen yang deg-degan untuk Lingling juga, benar ya? Iya. Lingling waktu jelang vonis itu terlihat keluar rumah, sempat terlihat keluar rumah ya. Itu kemana? Ngapain pagi-pagi? Oh ya, itu saya misa Kak di gereja, misa harian. Berdoa biar mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terjadi sesuai kehendak Tuhan. Jadi ke gereja waktu itu, sebelum vonis pagi-pagi itu ke gereja. Setelah vonis 1,5 tahun, tentu cita-cita yang sebelumnya, harapan yang sebelumnya, ada rencana pernikahan dan lain sebagainya. Jadi sudah dibicarakan dengan Richard karena sudah sempat bertemu dengan Richard, ada pembicaraan terkait dengan itu? Bercanda-bercanda, belum ke pembahasan yang serius. Masih belum memikirkan yang lebih serius sih, tapi untuk memantapkan hati udah mantap, Mbak. Jadi artinya Lingling tetap memantapkan hati untuk bersama dengan Richard terus ya? Iya Kak. Richard juga menyampaikan hal yang sama. Kapan rencana keinginan untuk pernikahan? Nanti Kak, itu dibahas lagi, belum pasti. Ini kan jadi satu pelajaran besar ya, peristiwa besar yang kemudian jadi pelajaran besar bagi kehidupan Richard dan kehidupan Lingling juga. Adakah hal yang kemudian Lingling ingin sampaikan pada Richard supaya kemudian ini jadi momen perubahan dan perbaikan juga kehidupan kalian berdua ke depan? Sudah sampaikan secara langsung sih Kak. Apa yang Lingling sampaikan pada Richard? Banyak, tapi yang pasti benar-benar memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dari sekarang, lebih tahu mana perintah-perintah yang salah dan benar. Jadi mana yang wajib dijalankan dan mana yang bisa ditolak. Apa yang Richard sampaikan setelah Lingling sampaikan hal itu? Banyak sih dia bilang, tapi lebih ke iya. Karena dia tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Dia akan memperbaiki diri. Ada hal khusus tidak yang disampaikan oleh Richard setelah vonis ini? Mungkin ada hal yang Richard ingin sampaikan pada publik yang dititipkan pada Lingling misalnya? Dan bilang ke teman-teman semua yang mendukung dia, bilang terima kasih banyak. Maaf dia nggak bisa balas semua support dan kebaikan teman-teman yang telah mendukung dia, baik yang teman-temannya dan orang-orang yang dia tidak kenal. Semoga Tuhan memberkati mereka semua. Oke, jadi ada ucapan terima kasih dan juga permohonan maaf. Iya, tapi aku belum sempat live dan bilang, lewat sini aja ya Mbak Nilu. Ada lagi hal yang ingin Lingling sampaikan? Terima kasih untuk semua pihak, para penegak hukum yang telah merespon dan turut mengawal kasus ini hingga selesai. Semoga
tetap keadilan di Indonesia bisa ditegakkan. Baik, Angelin Kristanto atau Ling Ling, tunangan Richard Eliezer, terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu, Ling Ling. Sehat selalu. Saudara, setelah vonis yang diberikan kepada 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, apa langkah hukum lanjutan dan bagaimana kemudian pihak keluarga Yosua akan menjalani hidup setelah ini? Saya sudah bersama dengan kedua orang tua Brigadir Yosua, Pak Samuel dan juga Ibu Rosti, serta juga tim pengacara dari Brigadir Yosua. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu. Sehat. Setelah putusan yang diberikan oleh hakim kepada 5 terdakwa, bagaimana keluarga menanggapi ini? Sudah memuaskan, sudah memberikan rasa keadilan yang Bapak Ibu cari selama ini? Kami sangat mengapresiasi ataupun menghargai keseluruhan keputusan daripada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu semua diputuskan berdasarkan hukum dan nurani oleh hakim. Hakim, betul. Ibu juga merasa Ibu sudah tenang dengan putusan ini atau ada yang masih mengganjal mungkin, Bu? Ya, kalau soal tenang apa tidaknya itu kan kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena kami berpengharapan Tuhanlah yang bisa menopang, memberikan kami ketenangan hati, jiwa. Kami menghargai apapun kondisi itu. Sebagai ibu, kami memang daripada ibunda almarhum tetap sedih di dalam kehilangan anak kami. Karena anak kami lah paling berharga di titipan Tuhan buat kami. Iya, kita bisa memahami kehilangan yang besar sekali untuk Ibu dan keluarga. Saya ingin mendengar pandangan Ibu terkait dengan upaya hukum. Ini kan pihak PC, Kuat dan juga Ferdi Sambo serta Ricky Rizal mengajukan banding atas putusan kemarin. Bagaimana keluarga menanggapi ini? Ya, soal mereka terdakwa semua mau mengajukan banding itu hak mereka. Ya. Kami sebagai keluarga, ya kami serahkan kepada ahli-ahli hukum untuk selanjutnya langkah bagaimana yang solusi yang terbaik. Ibu akan tetap mengawal ini? Tentu kami harus mengawal karena kami sebagai keluarga daripada almarhum Yosua. Ada kemarin bahasa dari vonis hakim soal perbuatan yang kemudian menyakiti hati kemungkinan. Apakah Ibu ingin menanggapi soal itu? Motif yang lebih tepat menurut Majelis Hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Kami tidak ada di dalamnya dan kami tidak mengerti. Boleh saya tanggapi? Kami serahkan itu kepada hakim. Boleh ya? Saya pikir itu kata perhalus ya, untuk mengungkap peristiwa yang mungkin saja sebenarnya Joshua itulah korbannya. Oke. Karena kan selama ini mereka mengatakan bahwa Putri diperkosa, faktanya tidak ada visum, tidak ada DNA, tidak ada jejak kekerasan juga. Setelah vonis ini masih banyak ya proses hukum yang masih dilanjutkan oleh pihak keluarga. Apa saja, karena hari ini datang ke Barreskrim, Ibu? Kita ke sini untuk mengurus segala hal administrasi almarhum Joshua, mulai dari buku rekening dia yang berada di Mabes Polri. Jadi ini kami ke ruang Barreskrim, ke ruang penyidik. Di sana dulu kan ada berita acara penjemputan barang-barang almarhum ke rumah Sapuling, bahwasanya ada beberapa item yang ditahan oleh penyidik. Jadi yang dijemput ke sini dari Propam Jambi, ini surat berita acaranya, ada handphone 2 unit, ada uang sejumlah 62 juta sekian, jam tangan tas sandang warna hitam, dompet warna coklat. Ini yang belum kembali ya. Ada hal lainkah yang mungkin Bapak merasa setelah vonis ini belum selesai ini, masih ada hal yang mengganjal rasanya buat Bapak? Ya, kita melalui penasihat hukum kita kemarin sudah ke Polres Jakarta Selatan melaporkan bahwasanya di rekening almarhum itu pemindahan uang sebanyak 200 juta secara bertahap yang dilakukan oleh RR. Selaku orang awam saya melihat yang nyata-nyata itu rekening almarhum, berarti itu adalah uang almarhum. Kami selaku ahli waris utama, ya seandainya pun itu uang almarhum dikembalikan sama kami. Bukan seandainya. Jadi saya tambahkan ya, saya sudah dapat pernyataan transaksi daripada rekening almarhum Joshua. Rekening ini dibuka oleh Joshua, ada riwayatnya. Saya periksa semua mutasi kredit maupun debitnya, tidak ada atas nama Putri Chandrawati. Tidak ada atas nama Ferdi Sambo, kecuali pencurian uang tanggal 11 Juli oleh Ricky Rizal. Jadi tidak bisa dikatakan ini
milik daripada Putri Chandrawati. Kemudian kami datang ke sini adalah untuk pertama meminta supaya Daden, Romer, Kodir, Susi dan yang lain-lain ditangkap dan ditahan. Alasan harus ditangkap karena mereka punya peran dalam pembunuhan terencana. Yang kedua, mereka telah memberi keterangan saksi di bawah sumpah secara berbohong. Kami juga telah membuat laporan polisi tentang kejahatan, pencurian jam tangan, pencurian pin mas pimpinan Polri, kemudian laptop dan handphonenya. Setelah ini apakah Bapak Ibu akan kembali ke Jambi atau masih akan ada yang diinikan di Jakarta? Masih ada yang kami urus. Sesudah selesai semua urusan kita akan bertolak ke Jambi. Jadi harus diselesaikan sebelum balik ke Jambi. Bapak Ibu masih punya satu putra yang saat ini menjadi anggota Polri. Apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan tentu? Yang paling utama saya utarakan sama dia, jangan kamu ambil yang bukan hak kamu. Pengertian ini sangat dalam. Yang kedua, ini suatu mata pelajaran bagi kamu. Kematian abangmu. Ambillah dari sini hikmat untuk jalan terang hidupmu. Ibu ada yang ingin disampaikan terakhir? Kepada anak-anak kami, terlebih Mahareja Rizky, semoga dalam tugasnya mendapat perlindungan, terlebih dari Tuhan dan atasannya, agar mereka sama-sama melaksanakan tupoksi mereka masing-masing. Jangan ada kecemburuan, jangan ada keirian, akhirnya menjadikan hal yang negatif atau perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Ibu Ros Simanjuntak, Pak Samuel Hatta Barat, tim pengacara, Bang Kamarudin, Bang Samarti Simanjuntak, dan juga kakak dari Brigadir Yosua.